Dinda ini adalah salah satu finalis Miss Universe Indonesia 2023 yang juga mengatakan bahwa dia juga sempat mengalami momen body checking begitu ya, dan menurut dia juga cukup mengejutkan karena nggak ada di rundown gitu ya. Betul. Dan kamu sempat bertanya bahkan emang bener nih ada gitu ya, sempat bertanya-tanya sesudah grand final ya. Iya. Dan ada beberapa teman kamu yang mengatakan memang ada. Iya. Hanya saja tata caranya beda dengan yang kamu alami. Yang kamu merasakan beda dengan yang diceritain teman kamu yang pernah mengikuti ajang yang lain itu apa? Iya, jadi aku ceritain sedikit kronologinya. Waktu itu kegiatannya itu H-2 sebelum grand final nih, kita Fitting. dikumpulkan, dikumpulkan sebuah ballroom. Di ballroom itu ada bilik kecil nih, bilik kecilnya ditutupin kayu gitu, itu buat lokasi fitting kita. Jadi dititipin kayu, terus habis itu nih apa, kayak gorden gitu, kayak kain ya? Banner buat buka pintunya. Oh banner, Iya. ditutupinnya sama banner, atasnya kebuka. Atasnya kebuka. Jadi langsung ke langit-langit ballroom gitu ya? Ke langit-langit ballroom, terus? gitu. Terus sebenarnya untuk berfitting sebenarnya nggak apa-apa banget sih Kak, gitu. Tapi ternyata aku diminta untuk membuka baju aku, gitu, untuk body checking itu sendiri. Tapi nggak dibilang sih buat body checking, cuman kayak dibilang buka baju kamu sekarang. Kemudian karena di bawah di bawah tekanan, aku jadi mau nggak mau buka baju kan. Gitu. Kenapa kamu merasa bahwa itu di bawah tekanan? Karena kebetulan orang yang ngecekin itu terkenal galak, jadi kita kayak agak segan gitu loh sama. Oke, laki perempuan? Perempuan. Iya. Oke, terkenal galak. Iya, jadi kamu terkenal galak. takut. Menurut kamu pada saat itu dalam bayangan kamu, kalau kamu nggak nurutin, kamu bakal selain dimarahin, bakal apa? Mungkin penilaian aku atau poin aku akan kurang sih Kak. Oh gitu ya, itu yang waktu ditakutin. itu kamu pikirkan. Most of the finalists takutnya kayak takut poinnya kurang, jadi aku buka aja baju aku, gitu. Walaupun sebenarnya hati kamu menolak sih sebenarnya, lebih pengen kayak kalaupun ada body check in dikasih tahu, gitu, supaya kita bisa prepare juga, gitu kan Kak. Kemudian setelah itu dicek, terus aku disuruh kayak angkat kaki aku ke kursi, itu buat ngecek, sebenarnya ngecek bulu kaki aku kali ya gitu. Oke. lebih ngecek itu, terus aku disuruh ngadep depan, ngadep belakang, dan itu posisinya aku nggak pakai atasannya, nggak pakai dalaman gitu, jadi hanya pakai dalaman di bagian bawah aja gitu. Kemudian itu kondisinya benar-benar crowded sih Kak, sebenarnya ada cowok 2-3 cowok, cuman ya mungkin cowoknya yang seperti itu gitu. Jadi tapi kan tetap cowok seperti gitu. itu kan ya. Seperti itu, kamu tetap merasa aku bertanya ya, Iya. kamu merasa nyaman nggak kalau ada cowok walaupun kamu menduga bahwa cowok itu mungkin juga nggak ada perasaan apa-apa sama kamu gitu? Jujur nggak nyaman sih Kak. Jujur nggak nyaman? Jujur nggak nyaman. Tapi kamu protes juga takut, akhirnya kamu bertanya gitu. Betul. Pada saat setelah kamu tanya, sesudah grand final kamu akhirnya berani nanya gitu ya. Terus kemudian apa keputusan kamu? Keputusan itu saat itu aku masih kayak bungkam aja gitu, karena ternyata perlakuan aku tidak separah teman-teman aku. Mungkin ada beberapa finalis yang merasakan pengalaman berbeda-beda. Ada yang merasa, buat mereka juga. Mungkin ada beberapa teman aku yang ngerasa kayak, oh nggak apa-apa, aku di dunia modeling udah biasa nih kayak gini, kayak gitu. Jadi kayak, oh ya udah nggak apa-apa, itu pendapat kamu. Tapi ada pendapat yang lain juga kayak aku nggak biasa diginiin, ada yang di body shaming, terus juga kayak gitu Kak gitu. Kamu sendiri? Aku mendengarnya kayak gitu sih. Itu kamu mendengarnya sesudah acara, sudah ada pelaporan atau sebelumnya kamu juga dengar? Sebelumnya aku dengar juga sih, kebetulan aku lumayan deket nih sama korbannya yang melapor. Ya. Iya. Tapi kamu dalam kasus ini kamu mau ikut melapor juga atau menjadi saksi atau diam aja? Di sini sih kalau misalnya aku diminta buat kesaksian, aku bersedia sih Kak untuk jadi saksi gitu. Sesuai apa yang kamu alami? Sesuai apa yang aku alamin. Benarkah ada kemudian sesudah kejadian itu ada pesan WhatsApp itu ya mengatakan bahwa untuk kalian para finalis untuk tidak buka suara? Aku pribadi nggak mendapatkan chat itu sama sekali, gitu. Jadi untuk di sini posisinya juga aku sebenarnya di tengah-tengah gitu Kak, gitu, karena kan semua finalis itu mendapatkan perlakuan berbeda-beda juga, gitu. Di sini sisi lain aku tidak ingin menjatuhkan nama Miss Universe Indonesia karena overall acara itu bagus banget, benar-benar proper banget. Acara gitu. Maksudnya acara yang lain di luar body checking itu menurut kamu proper? Gitu? Iya, proper banget. Kita dapat ilmu banyak banget dari segi catwalk, terus juga untuk materi gitu. Cuman mungkin ada kesalahan satu oknum yang jadi menghancurkan atau meruntuhkan MUID ini sendiri. Gitu sih, sangat disayangkan. Satu oknum, menurut kamu ini adalah oknum? Menurut aku oknum. Atau apapun itu deh, salah satu sosok deh gitu. Sosok yang menurut aku yang membayangkan bahwa itu oknum ya, bukan keseluruhan organisasi itu memang punya policy seperti itu. Betul. Seberapa tahu kamu mengenai ajang Miss Universe sendiri? Well, Miss Universe sendiri ini tahun pertama diadakan. Enggak, untuk yang di dunia. Seandainya kamu menang, kamu dikirim ke sana. Wow. Tahu apa kamu tentang ajang itu sehingga kamu yakin bahwa itu juga bisa menjadi kendaraan kamu tidak saja untuk mengembangkan pengalaman kamu, kepribadian
ya maksudnya skill kamu lebih baik lagi, tapi juga tadi misi kamu bisa menjadi kendaraan untuk bisa mewujudkan misi kamu untuk menyuarakan pesan gender equality. Ya, menurut aku sendiri sih untuk di Miss Universe ini merupakan platform yang tepat buat aku ya untuk menyuarakan hak-hak wanita, karena aku juga ingin memajukan kayak women in leadership gitu. Mostly kan kita tahu untuk beberapa company atau petinggi-petinggi negara itu kebanyakan oleh laki-laki gitu. It doesn't mean that I want to against men, tapi lebih kayak menyetarakan semua punya kesempatan yang sama. Iya. Betul. Jadi keseluruhan agenda acara menarik, bagus, ada positifnya, kecuali body checking. Iya, tapi kalau misalnya body checking ada di rundown, kita pasti persiapan sih, Kak. Dan kamu nggak against itu, body checking? Well, sebenarnya aku against itu sih. Okay. Gitu, cuman bukan yang, menurut aku tahu platform yang mana yang tepat untuk aku menyuarakan suara aku gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri pribadi nggak terlalu barbar untuk menyuarakan di sosial media, tapi kalau diminta untuk bersaksi emang di pihak yang berwenang, aku mau kayak gitu. Pertimbangannya apa kamu tidak mau juga lebih keras di sosial media? Iya, karena kan kebetulan nih aku anak hukum nih Kak Rosia, jadi tahu juga untuk cara bersikap di sosial media kan kita juga udah tahu nih diatur di Undang-Undang ITE, terus juga kalau misalnya aku terlalu menjatuhkan salah satu pihak, nanti aku dikenakan pencemaran nama baik. Aku nggak mau itu terjadi. Jadi kebaikan kita semua bersama. Baik. Kenapa kamu tidak memutuskan untuk ikut melapor? Karena aku pribadi aku merasakan nggak separah teman aku sampai yang emang ada dia psikisnya terganggu, tiap ditanyain gimana dia selalu nangis, selalu kayak aku pengen ikut ini supaya untuk ngelatih aku loh, tapi ternyata aku dapat pengalaman yang tidak akan aku lupain, itu sih. Baik Dinda, terima kasih banyak untuk sharing. Thank you, Kak. Kita mau ngobrol lagi nanti sama tamu-tamu kita yang lain. Ada Nova Eliza. Ya, apa kabar Nova Eliza? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nova Eliza, artis sekaligus model kelahiran 1980 yang memerankan sinetron Carmila tahun 1997 ini pernah menikah dengan produser Mirwan Suwarso pada 2007 dan dikaruniai satu anak, namun bercerai setelah 5 tahun menikah pada 2012. Perempuan yang mendirikan Yayasan Suara Hati Perempuan sejak 2015 ini memiliki tujuan untuk bisa melindungi para perempuan dari tindak kekerasan seksual. Sejak pandemi, Eliza yang memilih tinggal di Belanda bersama anaknya ini kerap mengunggah momen kebersamaannya dengan pria bule yang merupakan kekasihnya dan menulis ucapan terima kasih karena sang kekasih sudah menjaga putrinya saat ia tengah bekerja selama di Belanda, namun 23 Juli kemarin dirinya kembali ke Jakarta. Mengapa Eliza memilih kembali menetap di Indonesia setelah tinggal di Belanda selama 2 tahun? Dan seperti apa hubungan Nova Eliza dengan kekasih bule yang disebut sudah menjadi partner dan daddy yang baik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Anda sudah bersama dengan Nova Eliza. Ini ada artikel jadi aktivis dan pebisnis, ini potret Nova Eliza gitu ya. 2 tahun kamu di Belanda. Hampir 2 tahun. Kurang lebih selama pandemi lah Ya, juga benar, ya di sana ya. Jadi itu pada saat itu menetap di situ karena ke lockdown atau gimana? Kurang lebih begitu ya. Kurang kayaknya. lebih begitu. Nah sebenarnya kan karena waktu itu juga anakku tuh sempet, ya siapa sih yang nggak dipres ya waktu online ya, belajarnya online. Terus udah gitu kita sempet bicarakan kenapa nggak coba keluar dulu dari Indonesia, nanti toh juga ini kan rumah kita ya, pasti kita akan kembali lagi gitu. Jadi makanya selama periode pandemi ya kita coba menetap di sana pada saat itu. Jadi pada saat ini kamu kembali ke sini, pertimbangannya adalah Anakku minta sekolah lagi di sini. oh gitu. Dia nggak betah di sana. Dia banyak teman-temannya di sini, iya hampir tiap sih. hari udah chatting, terus keluarga besar kita juga di Iya sini. sih, keluarga di sini. Ya. Nah kalau ini yang berikutnya nih, kompilasi postingan sama kekasih, kita jadi mau nanya kan. Nah, ini kalau mau kekasih apa? Kenapa? Tapi ya, kekasih kamu tuh apa orang Belanda tapi kan? Enggak Oh, sebenarnya. bukan. Dia itu mix Indonesia. Oh. Dia itu bapaknya orang Manado. Oke, ini tapi menarik gitu ya. Kamu thank you so much for understanding and boost my confidence with each hard day when I was away. You're the best gitu. Dan kamu juga caring, teaching, and guiding anak kamu gitu ya. You also working at the same time. Ya karena itu sih sebenarnya tahun lalu tuh gue tuh balik ke sini tuh 3 kali gitu, karena kan harus ada Tapi syuting. anak kamu tetap di sana. Tetap di sana gitu. Jadi mau nggak mau ya mengapresiasi lah dia menjaga gitu. Menjadi bagian dari kamu dan anak kamu. Iya, of course. Tapi kan kamu sempat cerita dulu ya bahwa ya setelah
sebelumnya gitu, pernikahan yang sebelumnya. Kamu kan juga harus hati-hati gitu meminta anak kamu untuk apa ya, ikut serta dalam perjalanan ibunya. Iya kan, membangun hubungan baru. Sangat dong. Sampai akhirnya bisa sampai ke tahap ini. Ceritanya seperti apa? Yang berikut ini aja yang kamu tetap di Ruby.